Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari perilaku terpuji menghargai pendapat. Kali ini, kita akan membahas tentang berperilaku hidup sederhana. Mari simak dan dengarkan dengan baik ya. Hidup sederhana adalah sikap bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Sederhana adalah salah satu dari sekian banyak sikap terpuji yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Contoh dari perilaku hidup sederhana adalah diantaranya membelanjakan harta secara tidak berlebih-lebihan, tidak jajan secara berlebihan, dan tidak membeli sesuatu dalam jumlah yang banyak. Padahal barang tersebut belum tentu akan kita pakai. Perilaku hidup sederhana ini ternyata sudah diajarkan loh di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surah Al-Furqan ayat 67. Ayo, kita baca surahnya dengan baik dan benar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Surah yang kedua yang menjelaskan tentang perilaku hidup sederhana adalah surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Kedua surah di atas tadi menjelaskan bahwa perilaku hidup sederhana dianjurkan di dalam agama kita, agama Islam. Bahkan Allah membenci orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya. Orang yang hidup sederhana tidak akan hidup dengan kekurangan karena dia membelanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Lawan dari hidup sederhana adalah hidup boros. Hidup boros adalah hidup yang membelanjakan harta secara berlebih-lebihan, melebihi batas kewajaran yang ada. Contohnya, membeli rumah, membeli mobil, TV, makanan, pakaian secara berlebihan, sehingga semuanya itu tidak terpakai. Ataupun mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dipantaskan, tidak dianjurkan untuk agama Islam. Seperti mengeluarkan harta untuk berbuat maksiat, untuk bermegah-megahan. Itu semua dilarang oleh agama kita, agama Islam. Selain kita dilarang untuk hidup boros, kita juga dilarang hidup kikir atau hidup bakhil, yaitu bersikap pelit. Maksudnya, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya baik untuk keperluan diri sendiri, keluarga, maupun untuk bersedekah. Orang-orang yang kikir ini merasa mengeluarkan uang, maka hartanya akan berkurang. Padahal tidak,
Ketika ia mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, hartanya malah ikut bertambah. Itu perilaku-perilaku yang dilarang oleh agama Islam. Yang pertama, hidup boros dan hidup kikir atau bakhil. Perilaku terpuji selanjutnya adalah ikhlas. Kita sering mendengar kata ikhlas. Tahukah kalian apa itu ikhlas? Lalu, bagaimana caranya agar kita mampu berbuat ikhlas? Mari dengarkan. Sikap ikhlas sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika menolong seseorang. Ikhlas dalam arti bahasa adalah bersih, jernih, dan murni. Sementara menurut istilah adalah beramal semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam bahasa umum, kita mengenal ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Diterimanya suatu amal perbuatan kita ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, niat yang ikhlas. Dalam Islam, niat merupakan hal yang sangat penting. Apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya semua perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya, diterimanya suatu amal perbuatan yang kedua adalah beramal dengan sebaik-baiknya. Niat yang ikhlas harus diikuti dengan amal yang sebaik-baiknya. Ketika seorang muslim mengaku ikhlas melakukan sesuatu, maka ia harus membuktikannya dengan melakukan seluruh perbuatannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarangan, secara asal jadi, apalagi berantakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyunkinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai bila seseorang beramal, dia melakukannya dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga, tidak menyebut hasil dari amal baik yang sudah kita lakukan. Ketika kita sudah melakukan suatu perbuatan dengan ikhlas, kita tidak lagi mengungkit-ungkit kembali perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, sahabat Khalid bin Walid. Sahabat Khalid bin Walid ini dahulunya
adalah panglima perang yang tidak tergantikan di zamannya Nabi Muhammad SAW dan di zaman Khalifatul Rasyidin yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namun, ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjabat menjadi Khalifatul Rasyidin yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab memberhentikan Khalid bin Walid menjadi prajurit biasa. Namun, apa yang dikatakan Khalid bin Walid? Khalid bin Walid tidak kecewa. Malah Khalid bin Walid mengatakan, "Aku berperang bukan demi Umar. Aku berperang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tidak ada bedanya berperang sebagai seorang panglima dengan berperang sebagai seorang prajurit biasa. Masing-masing berjuang menurut fungsinya, serta mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itulah yang dicontohkan oleh Sayyidina Khalid bin Walid kepada kita. Sikap ikhlas dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika melakukan suatu pekerjaan, seperti ikhlas membantu kedua orang tua membersihkan rumah, ikhlas membantu teman yang sedang membutuhkan, juga ikhlas ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sangat menentukan diterima atau tidaknya perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku ikhlas memiliki banyak manfaat bagi pelakunya. Contohnya, diterima amal perbuatan kita, hidupnya jarang sekali merasa kecewa, dilapangkan dari masalah yang sedang menghimpitnya, bahkan menjadi benteng dari godaan setan. Itulah perilaku terpuji. Selanjutnya, kalian kerjakan halaman 75, bagian A dan bagian B.